Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para pimpinan Polri, anggota Polri, dan seluruh masyarakat yang menyaksikan video ini. Video ini kami buat dalam rangka memperingati Bayangkara yang ke-72. Materi video ini saya beri judul "Bekerja adalah jihad fisabilillah". Kalau kita mendengar atau membaca hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jahidul musyrikin bi amwalikum wa aydikum wa alsinatakum, berjihadlah kamu terhadap orang-orang musyrik dengan kekuasaanmu, dengan hartamu, dan dengan lidahmu. Jahidul musyrikin, berjihadlah kamu. Jahidu, berjihad, diambil kata dari kata al-juhdu dengan arti menggunakan kemampuan yang dimiliki secara total, mengeluarkan orang-orang musyrik dari kesyirikan. Dan orang-orang musyrik di sini bukan hanya orang yang non-Islam, ya, tapi juga untuk orang-orang yang beragama Islam tapi masih menduakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Itu bi amwalikum, dengan hartamu, wa aidikum, dengan kekuasaanmu, wa alsinatakum, dengan lidahmu. Lantas bagaimana cara mengaplikasikan hadis ini? Apa kita harus datang petentang-petenteng bawa parang panjang, kemudian ada orang musyrik kita pancung, atau dengan kita menteror orang-orang musyrik tersebut, melakukan bom bunuh diri? Tentu tidak. Jadi orang-orang yang tidak seagama dengan kami, namun kita tetap saudara dalam bernegara dan bersaudara sesama manusia. Seandainya orang-orang tersebut belajar tentang jihad dari orang-orang yang benar, artinya tidak hanya belajar kepada satu guru, mungkin pemahaman mereka tidak demikian. Pemahaman mereka akan lunak. Karena apa? Hadis ini digunakan untuk seperti di zaman penjajahan Belanda dahulu. Bagaimana yang kita tahu, Bung Tomo melalui radio membakar semangat para pahlawan dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk berangus para penjajah tersebut. Kemudian jihad tidak melulu perang. Banyak jihad-jihad yang lain yang pahalanya sama dengan berperang di jalan Allah. Orang yang menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, bagaimana yang disebutkan dalam hadis, man kharaja talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama dengan jihad fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Kemudian lagi jihad dalam bekerja, bagaimana dalam hadis marra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sahabat dan Nabi sedang duduk, fara'a ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi melihat seorang
melewati mereka, melihat itu, kemudian sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, qalu lau kana fi sabilillah, apakah orang tersebut termasuk perbuatan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi dari pertanyaan sahabat tersebut? Kemudian Nabi menjawab, in kana kharaja yas'a, jika ia keluar dari rumahnya itu berusaha dengan sungguh-sungguh, ala waladihi sigharan, untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama dengan jihad fi sabilillah. Nah, jadi jihad dalam Islam itu tidak melulu perang. Kita lihat situasinya, karena di Indonesia ini tidak ada lagi berperang, tidak ada lagi penjajahan secara frontal, masih ada jihad-jihad yang lain. Berjihadlah kalian dengan lidahmu, Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Ya, dakwah secara santun, kemudian berakhlakul karimah, agar orang-orang yang dianggap musyrik tadi melihat kita, oh ternyata betul-betul baik ajaran Islam itu. Begitu, jangan tatul ngebom sana sini. Dengan kalian ngebom sana sini tersebut, kalian para teroris merusak Islam dari dalam. Berapa banyak orang tua yang was-was ketika anaknya belajar agama Islam, berpakaian syariat Islam, sehingga tidak sedikit orang tua yang mengatakan, lebih baik anak saya mabuk daripada menjalankan syariat Islam. Para teroris, kalian telah merusak agama Islam dari dalam. Kalian telah menjelekkan, memfitnah ajaran Islam yang sangat baik ini di mata dunia. Kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Lanjutannya, wa in kana kharaja yas'a li nafsihi ya'ifuha, jika ia keluar rumah dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dirinya supaya tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka dia juga disebut dengan jihad fi sabilillah. Kemudian kelanjutannya, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa tafakhuran, jika ia keluar dari rumahnya itu berusaha dengan sungguh-sungguh dan perbuatan dan usahanya itu dilakukan karena riya dan untuk kesombongan, maka apa kata Rasulullah? Fahuwa fi sabil syaitan, maka dia berjalan di jalan setan. Dari sini disimpulkan bahwa berjihad itu bukan dilihat dari cara kerjanya, tetapi dilihat dari untuk apa ia bekerja. Dengan demikian maka rekan-rekan sekalian atau pemirsa sekalian, mari kita bertugas memelihara keamanan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum positif negara Indonesia dengan ikhlas dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka kerja keras kita, pelayanan kita dan perlindungan kita terhadap masyarakat juga bisa disebut dan atau masuk dalam perbuatan jihad fisabilillah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qul i'malu, berbuatlah,
fasaydallahu wa amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah kalian, maka Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman yang akan menilai. Lakukan pekerjaan kita ini dengan ikhlas dan karena Allah. Insyaallah kita termasuk dalam jihad fisabilillah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.